Apel bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Senin 4 Juli 2022 dimulai. Pembina apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Penghormatan. Laporan. Pembacaan Pancasila oleh pembina apel diikuti peserta apel. Panca Prastia Korpri. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pancawira Satya Polisi Pamong Praja. Kami Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia. Dengan ini menyatakan. Satu. Kami Polisi Pamong Praja. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Kami Polisi Pamong Praja setia kepada pemerintahan yang sah. Tiga. Kami Polisi Pamong Praja adalah perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kami Polisi Pamong Praja menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan nilai-nilai budaya. 5. Kami Polisi Pamong Praja patuh dan taat dalam melaksanakan menegakkan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Sekdin, para kepala bidang, para kasih, para kasubag, para danton, koordinator tim baik TRC maupun PTI dan RU. Nah, ini tadi danton ya. Kalau danton berarti mudah-mudahan satu akan tidak danru tapi segera menjadi danton. Artinya kekuatan personil Satpol PP bertambah gitu. Yang saya hormati para peserta apel pagi Satuan Polisi Pamong Praja yang benar-benar saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang baik ini Allah SWT Tuhan yang Maha Esa masih memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita semuanya
sehingga kita masih dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Oleh karena itu, monggo disyukuri di hati masing-masing dengan puji dan rasa syukur. Alhamdulillah, sekaligus diniati di hati kita masing-masing hadir kita di tempat ini untuk ibadah karena Allah Ta'ala. Yang pertama karena kita bersilaturahmi melalui forum apel pagi ini, sekaligus tolabil ilmi karena pencerahan mungkin berguna bagi kita dalam membangun Korps Satuan Polisi Pamong Praja, sekaligus diniati ibadah karena kita sebagai abdi pemerintah dan abdi masyarakat yang harus siap setia setiap saat untuk mendampingi dan melayani fungsi serta mindset, sikap, perilaku, budaya kerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja ini, sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jombang ini benar-benar berfungsi sesuai dengan ketentuan yang ada dan benar-benar bermanfaat bagi pemerintah daerah, bagi kepala daerah, juga bagi masyarakat. Memang waktu sangat singkat sekali, 3 bulan bagi saya pribadi untuk melaksanakan tugas ini. Namun 3 bulan itu saya hayati, saya resapi, saya nikmati, dan saya jalankan dengan sepenuh hati. Ternyata waktu 3 bulan adalah waktu ujian yang sangat berat bagi saya pribadi. Ini kesan saya pribadi. Walaupun berat, tapi saya tidak pernah mengeluh, karena itu adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada saya secara pribadi. Bukti bahwasanya pimpinan masih percaya kepada saya, dan saya wajib untuk membuktikan kepercayaan pimpinan kepada saya adalah tidak meleset, berarti benar. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas sinergi, kolaborasi, kebersamaan kita semuanya di sini untuk saeko proyo berkomitmen membangun Satuan Polisi Pamong Praja agar kembali eksis seperti halnya ketentuan yang ada, seperti halnya cita-cita dan obsesi kepala daerah, juga pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, tentunya di dalam rangka saya bersinergi, berinteraksi, berkomunikasi dengan panjenengan, banyak yang sangat berkurang, sangat lemah bagi saya secara pribadi di hadapan panjenengan semuanya, karena pada dasarnya saya bukan makhluk yang sempurna, akan tapi penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu, lahir batin saya minta panjenengan semuanya, saya mohon dengan hormat dan kerendahan hati bisa memaafkan saya, dan saya pun juga akan memaafkan panjenengan, walaupun panjenengan tanpa harus minta maaf kepada saya. Karena dalam kedinasan tidak ada kata minta maaf, tapi ini secara pribadi saya sampaikan seperti itu. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya setiap saat ada mutasi, ada promosi, itu hal yang sudah biasa. Dan beruntunglah bagi panjenengan semuanya ketika kemudian menyaksikan, melihat, merasakan, menghayati setiap model-model atau gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, dari suatu zaman ke zaman yang akan datang, ke zaman yang akan datang, sampai zaman yang terakhir, barangkali begitu. Karena itu pernah saya sampaikan bahwasanya gaya kepemimpinan seseorang itu juga dipengaruhi oleh situasi pengikut, oleh latar belakang yang ada pada pribadi masing-masing pemimpin tersebut juga. Oleh karena itu panjenengan tidak usah kaget. Tujuannya kepemimpinan sama, walaupun model A, model B, model C, tujuannya sama. Apa? Mencapai tujuan organisasi, mengajak bersama kepada seluruh orang yang terkait di dalam organisasi itu untuk bersama-sama mengantarkan, mensukseskan visi misi daripada lembaga Satpol PP ini dan visi misi lembaga pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Seperti itu. Oleh karena itu, jangan pernah heran menghadapi gaya kepemimpinan masing-masing orang. Dan saya sampaikan juga, pemimpin itu harus bermain watak. Pemimpin itu harus bisa bersandiwara. Pemimpin itu harus gila. Jadi kalau boleh saya simpulkan, bermain watak, bersandiwara, apa yang saya lakukan di sini adalah semata-mata bukti saya cinta kepada panjenengan selaku orang yang menjadi kru saya, dan saya anggap juga selaku penonton sebagai pengagum daripada lembaga Satuan Polisi Pamong Praja ini.
Kecintaan itulah saya buktikan dengan gaya-gaya saya memimpin di sini. Kalau saya mungkin agak bengis, agak sadis, bukan berarti saya benci, tapi itu sebenarnya wujud cinta kasih sayang yang sejati. Walaupun saya kelihatan sadis, tapi sebenarnya di dalam hati saya romantis. Yang artinya saya kepengen mengajak penjenengan semuanya bersama saya mensukseskan apa yang menjadi obsesi Ibu Bupati Jombang untuk merevitalisasi Lembaga Satuan Polisi Pamung Praja ini. Tidak ada lain. Mengembalikan citra polisi Pamung Praja di hadapan pimpinan maupun masyarakat ini yang harus saya lakukan dan harus kita lakukan bersama-sama. Tapi karena keterbatasan waktu tentunya kami tidak bisa melakukan hal itu. Suatu contoh, saya kepingin memperjuangkan pimpinan semuanya. Dari sisi kuantitas, seharusnya Satpol PP ini ada jumlah tambahan 251 orang selain tenaga sekretariat atau staf yang ada di bidang-bidang itu. Berarti kalau 251 orang ditambah dengan sekitar 30 orang yang ada di sini, berarti sudah berapa itu? Hampir 300 orang. Idealnya Satuan Polisi Pamung Praja ini seperti ini. Namun demikian, kami bersama diangkat, kemudian dipakai seragam, terus kemudian tidak diwenei pendidikan dan pelatihan. Minimal adalah kesemaptaan. Yang kedua adalah pembinaan KOR. Yang ketiga adalah tugas-tugas teknis yang harus dilakukan oleh Satpol PP. Pertama apa? Harus paham tentang perda, peraturan kepala daerah. Itu sebagai senjata, sebagai acuan, sebagai pedoman untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Kalau itu semuanya tidak dilakukan, jangan dituntut Satpol PP itu menjadi besar, menjadi kuat, menjadi berdaya dan berguna. Nonsen. Ini perlu sentuhan. Jumlahnya manusia yang ada di sini adalah cukup besar. Apalagi kalau ada penambahan, berarti hampir 300 orang. Kalau sudah itu terjadi, maka fungsi pimpinan tertinggi bersama dengan seluruh pejabat struktural adalah melaksanakan manajemen, fungsi manajemen dengan bagus dan melaksanakan contoh-contoh kepemimpinan yang bagus dan pengkaderan. Itu harapan kami seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, mungkin penjenengan melihat tampilan kantor kita seperti ini. Harusnya memang seperti ini. Ini saya selama 3 bulan di sini tidak sempat menyampaikan indoktrinasi pembinaan KOR secara menyeluruh seperti ini. Paling cuma ganti orang yang mengikuti. Kita semuanya, Bapak dan Ibu, kalau ini ada tulisan seperti ini, maksudnya adalah indoktrinasi kepada orang-orang Pol PP semuanya ada di sini, agar setiap hari melihat saat ini belum meresap, paling tidak besok meresap. Nah, meresap ada di bawah sadar kita, itulah tertanam, kemudian kita harus kemudian mindsetnya berubah, sikapnya berubah, cara berpikirnya berubah, sikapnya berubah, perilakunya berubah, budaya yang di sini berubah dan nilai yang di sini berubah menjadi lebih bagus. Kenapa ini kok merah? Tidak hitam. Karena di lembaga-lembaga pendidikan militer itu kalau sudah indoktrinasi kepada seluruh peserta didik, yang ada adalah warna-warna seperti ini. Karena warna ini secara psikologis adalah warna untuk memudahkan menancapkan sebuah pesan di bawah sadar kita, di otak belakang kita. Itu tidak ada maksud yang lainnya. Itu coba kalau di warna hitam, loh, di dalam Al-Quran sudah menyampaikan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, kowe bersyukur akan ditambah nikmatnya, tapi nek kowe kufur, kita kufur, akan ditambah siksa nerakanya. Tidak usah nunggu siksa neraka, ayo kita sama-sama mengeluh. Nah, ini cuk kumpuri kesuwen ngomongnya hari sepupu kabeh sampeyan ngeluh bareng. Artinya seneng kalau mengeluhi lor, yaitu siksa neraka langsung dikontani. Tidak usah nunggu nanti di dalam akhirat, apalagi nanti. Tapi kalau kita bersyukur tentang apa yang diberikan kepada kita, kita nedol trimo, qanaah, walaupun sempit, walaupun kecil,
tapi kita kona'ah menerima, nedotrimo, bersyukur. Bersyukur wae alhamdulillah Gusti penyerangan kepercayaan dari anggota Satpol PP walaupun wali nembe staf. Alhamdulillah. Sehingga nikmatnya itu ada. Karena bersyukur itu niat ibadah setiap masuk kerja, angan-anganlah di sinilah tempatnya surga karena ini adalah tempatnya untuk beribadah. Kemudian di situ ada hidupkan jiwa pamong praja. Jiwa pamong praja itu harus dihidupkan terus di dalam jiwa kita ini. Kita itu sebagai seorang aparatur pemerintah daerah, lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai pamong praja, apalagi polisinya pamong praja, itu harus paham jiwa pamong praja itu apa? Mengabdi, mengayomi, among, asah, asih, asuh dan keteladanan kepada rakyat. Jiwa itu yang harus ditanam di dalam diri kita. Bagaimana kita mengabdi kepada masyarakat, bagaimana kita mengayomi masyarakat, bagaimana kita among, asah, asih, asuh kepada masyarakat maupun kepada anggota, staf, dan kemudian bagaimana kita memberikan keteladanan kepada anggota dan kepada masyarakat. Dan matikan jiwa panggreh praja. Jiwa panggreh praja itu apa? Jiwa yang hanya memerintah dan minta dilayani. Itu zaman feodal yang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang dan akan diketawakan oleh masyarakat. Karena itu Bapak dan Ibu, yang kita pakai adalah yang di atas, jiwa pamong praja. Itu adalah sebuah spirit, itu adalah sebuah motivasi, itu adalah sebuah senjata, itu adalah sebuah modal yang harus dikantongi dan dimasukkan di dalam jiwa raga hati Bapak dan Ibu kita semuanya, baik yang ada di Satpol PP maupun di OPD-OPD yang lainnya. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, maka setiap menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja ataupun siapa saja yang akan bergabung ke sini, contohnya saya selaku PLT akan bergabung dengan penjenengan selama 3 bulan kemarin, harus benar-benar menyiapkan mental, fisik, pikir untuk mewujudkan Praja Wibawa. Untuk mewujudkan Praja Wibawa, Praja Wibawa itu sebuah indoktrinasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada penjenengan semuanya, kita semuanya, agar kita menjadi seorang pamong praja, seorang polisi pamong praja yang berwibawa. Berwibawa itu bisa dimulai dari penampilan pribadi. Ajining sarira gumantung ning raga, mulai dari penampilan pribadi, cara berpakaian yang ideal, yang pas sesuai dengan ketentuan. Kemudian ajining diri gumantung ana ing lati, berarti omongannya dengan perbuatannya harus satunya kata. Di situ nanti mau lahirkan Praja Wibawa. Oh, Satpol PP itu ternyata berlirian, ternyata tidak okol saja, tapi akalnya ada. Oleh karena itu mindset yang harus digiring, dirubah yang ada di Satpol PP adalah kita dimulai dari akal, baru okol. Akalnya besar, okolnya kecil. Harus seperti itu. Jangan diperbesar okolnya, akarnya kecil. Ini nanti akan runyam. Tapi ini akalnya besar, intelektualnya bagus, itu banyak sebuah strategi sehingga okolnya akan semakin kecil. Sistemnya akan berjalan di sini. Sistem ada kepala satpol, ada sektin, ada kabit, ada kasih, ada kasubag, ada danru, dan tim koordinator dan anggota sebagainya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin selama saya mengabdikan diri untuk penjenengan, melayani penjenengan, melayani Satpol PP dan melayani Pol PP di sini. Saya di sini tidak hanya sekedar memerintah, tapi saya juga memberikan contoh, saya juga berbuat sama dengan penjenengan, utamanya yang pernah dialami oleh teman-teman regu yang ada di lapangan. Mampu saya hanya menyiapkan batin saya, hati saya, lahir saya, dan pikiran saya. Duit saya tidak punya, tapi pengabdian untuk penjenengan semuanya saya punya, ketulusan saya punya. Kalau saya kelihatan agak disiplin, agak keren, karena cinta kasih sayang sejati untuk penjenengan. Kalau ada cinta kasih sayang sejati diwujudkan dengan memanjakan penjenengan, tidak pernah diperintah, tidak pernah dimarahi, tidak pernah diberikan punishment, tidak pernah diberikan reward. Hati-hati, itu adalah sebenarnya bukan cinta sejati, tapi cinta kamuflase yang akan menjerumuskan penjenengan untuk masa yang akan datang, karena sudah akan merusak mental penjenengan. Penjenengan sudah bisa mewujudkan alun-alun ternyata bisa disterilkan oleh Satpol PP, sepanjang Wahid Hasim bisa disterilkan oleh Satpol PP. Kemudian PR yang insidentil mendadak itu harus dibersihkan, ternyata Satpol PP bisa
dan berhasil itu membanggakan bagi pimpinan, membanggakan bagi institusi, dan saya selaku orang yang ngomong penjenengan saya amat sangat suka dan bangga tentang itu. Pertahankan, karena penjenengan akan menjadi lahir Pol PP yang besar, menjadi institusi Satpol PP yang besar, dan membanggakan masyarakat, juga membanggakan pimpinan daerah. Doa saya mudah-mudahan penjenengan semuanya sukses, lahir akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik seperti halnya indoktrinasi yang ada di atas ini. Saya ucapkan selamat kepada, dan kemudian bersinergi, harmoni. Harmoni itu gak ono, dan padan gak ono, selok lur dulur seduluran gitu, saeyek saeko proyo, seperti itu. Oleh karena itu, carilah kesibukan walaupun sekecil apapun tugas yang diberikan kepada penjenengan, walaupun sesempit apapun ruangan yang diberikan kepada penjenengan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya saya akan menyelesaikan tugas, diberikan kesempatan oleh pimpinan sampai dengan hari Rabu di sini. Barangkali ada tanda tangan apa saja surat menyurat yang belum saya tanda tangani, katanya dengan pertanggungjawaban saya tanda tangani. Sedangkan surat menyurat keluar itu nanti saya harapkan sudah dimulai atas nama Kepala Satpol PP Pak Sekdin. Pak Sekdin kalau tidak ada berarti ada di bawahnya UB Kepala Bidang. Seperti saya di Satpol PP ini, dan mudah-mudahan juga saya menjadi kenangan terindah penjenengan selama bersama-sama di Satuan Polisi Pamung Praja. Dan kebetulan Satpol PP ini menjadi salah satu rentang koordinasi saya di asisten 1, sehingga bukan orang lain tapi penjenengan juga masih bagian dari kami. Kalau hari ini saya memberikan kuliah umum karena posisi saya sebagai asisten 1 yang masih cocok, apalagi bekas PLT Satpol PP, Yosik cocok mana. Ini saya ngambil bukan karena saya pakai Satpol PP-nya, tapi saya pakai topi asisten 1-nya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf sekaligus atas nama keluarga juga saya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas semua yang penjenengan berikan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi menjadi amaliyah penjenengan yang barokah. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Istirahatkan, saya nanti akan jabat tangan di pertemuan. Penghormatan. Apel pagi selesai. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Dan ngapunten. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Purwanto, Magister Kebijakan Publik, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Dalam hal ini, selama saya menjadi pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Jombang, ada beberapa kesan yang menurut saya kesan itu semuanya sangat membanggakan. Yang pertama,
bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja itu adalah merupakan salah satu lembaga strategis menjadi kaki tangannya kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, karena posisinya Satuan Polisi Pamong Praja ini sangat strategis di bidang tugasnya dalam rangka membantu kepala daerah, dalam hal ini juga membantu pemerintah daerah Kabupaten Jombang untuk membangun masyarakat dan daerah Kabupaten Jombang, kiranya akan sangat bagus apabila Satuan Polisi Pamong Praja itu diperkuat kapasitasnya dengan sumber daya manusianya yang memadai, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, sarana prasarananya juga harus memadai dan juga anggarannya juga harus memadai, sehingga gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawal peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kabupaten Jombang ini akan semakin mantap. Dan yang kedua, kesan saya bahwasanya seluruh aparat personil Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jombang ternyata orang-orang yang hebat, ternyata personil yang berkualitas dan berdaya guna, sehingga sangat dimungkinkan untuk dilakukan sentuhan-sentuhan untuk pembinaan korps, pembinaan kapasitas, kemudian kompetensi, dan sekaligus penuh difasilitasi dengan sarana prasarana yang memadai. Karena posisinya sangat strategis dan sangat berpeluang, masih memungkinkan untuk disentuh dengan pemikiran, sentuhan tangan-tangan dingin dari leader, dari manajer, baik top leader maupun second line yang ada di bawahnya dan seterusnya, dengan pola pikir, mindset yang lebih bagus, kemudian strategi yang lebih bagus, dan implementasi yang lebih bagus. Itu saja kesan saya terhadap teman-teman saya. Dan ternyata mereka sangat humanis, proaktif, persuasif kepada masyarakat, dan sangat memuaskan kepada diri saya pribadi yang selama 3 bulan lebih 1 minggu untuk menemani, mendampingi mereka untuk bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja maupun di luar Satuan Polisi Pamong Praja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.